Setelah membeli, kamu akan mendapatkan link Google Drive yang dikirim ke email. Jadi pastikan isi alamat email dengan benar ya. Kamu akan mendapatkan file zip yang berisi folder undangan dan juga panduan penggunaan. Pertama, kita download dulu file zipnya dan pastikan di HP kamu semua alat aplikasinya sudah terpasang. Untuk link aplikasinya bisa cek di bagian ini. Kalau sudah, tinggal download file zipnya. Tunggu sampai filenya muncul di penyimpanan internal HP kamu. Cek ke aplikasi File Manager. Nah, kalau sudah ada, tinggal ekstrak filenya, kita ekstrak di folder index.html. Silakan buat folder yang bernama index.html. Untuk namanya jangan pakai spasi ya, langsung aja ketik index.html. Lalu klik ekstrak di sini. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita lihat dan cari nama folder yang tadi. Nah, yang ini. Langkah selanjutnya, kamu bisa ganti semua fotonya dengan foto kamu. Ingat, untuk nama filenya ganti jadi seperti ini ya. Nama-nama file gambar di sini penting agar bisa muncul di website. Kamu bisa lanjutkan ganti file musik jika mau, kalau nama file musiknya diganti. Jangan lupa, edit juga nama file yang diakode ya. Khusus untuk file yang bernama OG, nama mempelai ini adalah gambar yang akan muncul di preview WhatsApp. Yang seperti ini, kalau mau share undangan di WhatsApp, ganti ini agar muncul seperti ini. Jadi pastikan kamu ganti ya. Caranya bisa di crop bagian cover. Nah, rekomendasi ukurannya ini persegi ya. Jika isi folder sudah kamu sesuaikan, tinggal kita buka kodenya di aplikasi e-kode. Klik aja filenya, nah klik file yang index.html ini. Jika aplikasinya sudah terpasang, maka dia akan muncul di sini. Pilih aja e-kode. Nah, ini sudah masuk ya. Biar gak hilang lagi kodenya, kita salin terlebih dahulu semua kode yang ini, lalu hapus kode dengan cara klik X yang di atas ini, kemudian kita tempel lagi di sini. Caranya klik icon pensil yang di atas, kemudian kita tempel. Kemudian ganti nama filenya menjadi index.html. Nah, kodenya akan berubah warna, itu berarti sudah benar. Baru boleh lanjut edit kodenya. Sebelum mengedit, kita simpan terlebih dahulu ke folder tadi, agar bisa lihat tampilan websitenya. Caranya, klik titik 3 di pojok atas ini, lalu pilih simpan sebagai, lalu pilih index.html. Pilih folder yang tadi, kalau udah klik checklist. Untuk lihat preview undangan, kamu bisa klik bagian di atas ini. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya, tinggal edit semua data undangannya seperti nama, tanggal, tempat, dan nama-nama filenya jika diperlukan. Lanjut, untuk cara menggantinya, kamu tinggal cari bagian mana yang ingin diganti dengan klik fitur di bawah ini. Ketik aja teks yang ingin kamu ganti. Misalkan untuk nama mempelai, ketik aja Cahaya, maka langsung bisa kamu temukan. Mudah sekali, tinggal ganti namanya. Jika sudah, klik panah ke kanan untuk menemukan semua tag yang bernama Cahaya, maka kamu tinggal ganti saja semuanya. Jika sudah tak lagi diarahkan, maka tag tersebut sudah tak ada di kode. Kamu bisa lanjut ke bagian berikutnya, misalkan untuk data event wedding. Kamu bisa cek terlebih dahulu tampilan websitenya dan cari teks tersebut. Ketik aja akad nikah, nah nanti langsung diarahkan ke sini. Ganti tanggal, bulan, tahun, dan jam acaranya. Kemudian ganti untuk alamat acaranya. Kalau teks di tampilan visual webnya sudah kamu edit semua, sekarang yang paling penting adalah ganti bagian OG WhatsApp. Dan juga link akun Instagram, Google Maps, setting target tanggal acara, dan terakhir kita konfigurasi ID sheet dan app script untuk RSVP agar bisa ditampilkan secara real time di website. Oke, cara gantinya di kode atas itu ada bagian head. Tepatnya di bagian ini kita simpan nama project Netlify atau link undangannya. Jadi kita tentukan nama projectnya dari sekarang. Contoh, nanti aku mau buat nama project dengan nama Cahaya Reza Wedding. Pastiin pakai huruf kecil semua. Dan di bagian bawahnya ini masukin juga
link undangan yang sama, ditambah nama file OG WhatsApp atau gambar yang akan muncul di preview undangannya nanti. Lalu kode atasnya ini adalah judul yang akan muncul di preview undangan. Lalu yang di bawah lagi adalah deskripsi undangannya. Dan yang ini adalah bagian judul websitenya. Judul yang akan tampil di bagian ini ketika kita klik dan masuk ke undangannya. Selanjutnya ganti link akun Instagram dan link Google Map. Nah, di sini tinggal ganti nama akunnya saja. Jangan lupa ganti juga bagian mempelai laki-lakinya. Selanjutnya ganti link Google Map, cari dengan ketik map. Nah, di bagian ini kita ganti link punya kita. Salin terlebih dahulu link lokasinya. Caranya masuk ke Google Map, cari patokan yang paling dekat dengan rumah kamu, khusus buat yang belum tahu. Misalkan, rumahku dekat Masjid Istiqlal. Cari titik lokasi rumahnya, misal di sini, tahan agak lama agar pin lokasinya terpasang ke sini. Nah, pinnya sudah terpasang, tinggal salin linknya. Klik icon share di bawah ini, lalu salin linknya. Balik lagi ke e-kode, lalu tempel di sini. Lanjut, kita ganti bagian target hitung mundur ke tanggal acara. Cari aja 2026. Nah, tepat di bagian ini ganti tahunnya. Bulan, tanggal, dan jam. Selanjutnya, ganti ID sheet dan link app script untuk RSVP. Nah, kita cari aja konfigurasi. Nah, bagian ini agar data tamu bisa tersimpan di spreadsheet yang kita buat, dan datanya itu bisa ditampilkan kembali ke website secara real time. Cara ambil ID sheet-nya, salin link sheet yang sudah kita buat. Di sini udah aku siapin, tinggal kamu salin terlebih dahulu ke akun kamu, jadi nggak perlu bikin dari awal. Klik titik 3, lalu pilih buat salinan, lalu klik pilih. Nah, jika sudah disalin, pergi ke spreadsheet, maka akan muncul salinan sheet yang tadi. Kamu bisa ganti nama filenya, ini opsional, nggak juga gak apa-apa. Lanjut salin linknya dan tempel di kode. Nah, kita ambil ID sheet-nya aja, hapus bagian ini sampai sini, dan hapus bagian terakhir ini sampai sini. Nah, ini adalah ID sheet-nya. Kemudian, untuk isi bagian link app script-nya, wajib menggunakan laptop atau tablet, karena nanti kita bikin di spreadsheet versi web. Dan untuk caranya, aku udah pernah share, kamu bisa lihat di tutorial yang ini. Nah, penting akun Google yang dipakai pastikan sama dengan akun spreadsheet-nya ya, biar nanti gak error. Cara ceknya, kamu bisa pergi ke Google atau Chrome, lihat profil di pojok kanan atas, apakah akun sudah sama dengan yang dipakai login ke spreadsheet. Jika berbeda, bisa ganti akun spreadsheet saja, biar lebih gampang, jadi gak perlu logout akun Google-nya. Lanjut, sekarang ganti no WhatsApp di bagian kado, cari aja WhatsApp, lalu klik panah ke kanan. Nah, di sini ganti nomornya diawali 628 ya. Oke, sekarang kita ganti warna. Ini opsional, kalau mau ganti tema sesuai foto kamu. Caranya cari terlebih dahulu ID-nya di HTML untuk tahu kode yang mana bagian desain yang ingin kita ganti warnanya. Bagian HTML itu mulai dari sini. Aku contohkan untuk bagian cover. Nah, section ID cover adalah bagian covernya. Maka kita cari cover overlay-nya. Ini kita blok aja. Lalu klik icon, cari di bawah ini. Maka otomatis diarahkan ke CSS-nya. Kita cari kode warna. Nah, yang ini adalah warna teks yang ada di cover. Blok aja warnanya, mulai dari tanda pagar, lalu klik icon pensil, lalu pilih sisipkan warna. Di sini bisa kamu atur warnanya sesuai yang kamu inginkan.
Lakukanlah hal yang sama untuk semua bagian yang ingin kamu ganti warnanya. Jika sudah, cek terlebih dahulu untuk tampilan websitenya. Cek juga bagian RSVP apakah berhasil atau tidak. Penting jangan dulu deploy ke Netlify sampai website kamu benar-benar berfungsi, kecuali untuk tombol yang mengarahkan ke link. Terkadang itu error jika langsung diklik di e-kode. Jadi jangan khawatir kalau tombolnya error. Setelah deploy, dia akan berfungsi normal. Jika sudah, tinggal kita simpan ulang kodenya ke folder. Klik titik 3 lalu pilih simpan sebagai, pastikan kamu menyimpan di folder yang benar lalu klik checklist. Langkah selanjutnya, deploy folder ke Netlify. Jika kamu tidak dapat deploy langsung foldernya, maka ubah terlebih dahulu folder ke zip. Caranya bisa pakai aplikasi RAR, bisa download aplikasinya di Play Store gratis. Masuk ke aplikasi RAR, lalu pilih folder index.html, kemudian checklist folder yang ingin kita deploy ke Netlify. Lalu pilih icon di atas, pilih yang ini, pilih zip, lalu klik OK. Sekarang folder kamu sudah jadi file zip. Lanjut, pergi lagi ke File Manager. Di sini kita harus pindahkan file zip-nya ke folder index.html agar bisa dibaca Netlify. Kalau banyak project, buat lagi folder baru di dalam folder index.html. Misalkan aku mau simpan di sini, di folder bernama H. Pastikan dalam foldernya hanya ada satu file zip saja. Terakhir, kita deploy file zip-nya ke Netlify, pilih Add New Project, pilih Deploy Manual, lanjut klik Browse to Upload. Pilih index.html dan pastikan masuk ke folder yang tadi kita simpan file zip di dalamnya. Lanjut, klik gunakan folder ini, klik izinkan, lalu klik Upload. Tunggu sebentar, prosesnya bisa kurang dari 1 menit. Jika sudah terupload, klik Quick Setup untuk mengganti nama projectnya. Ingat, pakai nama project yang tadi kita simpan di kode. Klik Update Project Name, lalu klik Finish Later. Lanjut, bisa cek terlebih dahulu linknya. Klik link di sini, lalu tambahkan parameter nama tamu, misalkan Doni Ahmad, gunakan tanda plus sebagai spasi ya. Dan otomatis nama tamunya ganti. Undangan website kamu siap di-share ke WhatsApp dan dapat dipersonalisasikan dengan mudah tanpa ribet. Teks undangannya udah aku siapin, tinggal salin aja dan ganti link undangan dengan link kamu.